Bawaslu dibentuk secara hierarki dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa atau kelurahan, hingga di tingkat TPS. Dalam menjalankan tugas dan pokok fungsinya, Badan Pengawas Pemilihan Umum bertugas sebagai 1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten atau kota. 2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten atau kota. 3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten atau kota. 4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan di wilayah kabupaten atau kota. Yang keenam, melaksanakan penelusuran berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketujuh, mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten atau kota. 8. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten atau kota. 9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyandang disabilitas menurut UU 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas menurut UU tahun 2016 tentang penyandang disabilitas memiliki asas 1. Penghormatan terhadap martabat. 2. Otonomi individu. 3. Tanpa diskriminasi. 4. Partisipasi penuh. 5. Keberagaman manusia dan kemanusiaan. 6. Kesamaan kesempatan. 7. Kesetaraan. 8. Aksesibilitas. 9. Kapasitas yang terus berkembang dan 10. Identitas anak. 11. Inklusif. Dan 12. Perlakuan khusus dan perlindungan yang lebih. Setelah 77 tahun merdeka, sistem demokrasi di Indonesia mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Yang pertama, demokrasi liberal. Era demokrasi liberal, yang dikenal pula dengan era demokrasi parlementer, adalah era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli tahun 1959. Yang kedua ada demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin berjalan berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 dan ketetapan MPRS tahun 1965 nomor 8. Paham demokrasi ini berdasarkan paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Paham ini berisikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong antara semua kekuatan nasional yang revolusioner dengan prinsip nasakom, nasionalisme, agama, dan juga komunisme. Lalu yang ketiga ada demokrasi Pancasila era Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dalam praktek korupsi yang merajalela. Dan yang terakhir keempat adalah demokrasi Pancasila era reformasi. Era reformasi lahir ketika para mahasiswa seluruh Indonesia turun ke jalan untuk menuntut presiden saat itu, yakni Presiden Soeharto, untuk segera turun dari masa jabatannya karena KKN yang semakin merajalela.
atau yang biasa kita sebut korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Di era demokrasi Pancasila reformasi ini memberikan pengaruh yang cukup positif bagi Indonesia, seperti halnya pembatasan masa jabatan presiden maksimal 2 periode atau 10 tahun, kebebasan berpendapat, dan juga terlaksananya pemilihan presiden secara langsung atau yang biasa dikenal pemilu serentak. Tentunya hal ini tidak bisa kita peroleh tanpa adanya jasa dari mereka yang memperjuangkannya. Sebuah apresiasi besar bagi keberanian mereka yang kemudian memperjuangkan kebebasan demokrasi demi bisa dinikmati oleh kita seperti saat ini. Maka sudah selayaknya kita menjaga hal ini dan memperjuangkan Indonesia. Selanjutnya, peranan Bawaslu dalam menjaga kondusivitas politik di Indonesia. Posisi Bawaslu sebagai penyelenggara riskan dengan hukum, apalagi menjelang proses pemilihan atau pasca pemilihan. Pun demikian, penyelenggara pemilu, baik dari pengawas pemilu maupun jajaran KPU, dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya memerlukan bantuan hukum dikarenakan rawan menerima perlakuan intimidasi, kekerasan, atau ancaman bahkan sampai ancaman pembunuhan, terutama kepada pengawas pemilu pada tataran tingkat bawah yang bersentuhan dengan masyarakat. Sehingga pendampingan hukum sangatlah penting sebagai proteksi bagi pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas pengawasan. Di sini Bawaslu sangat berperan. Peran Bawaslu adalah dalam penyelenggaraan sebagai semi polisi yang di dalamnya ada fungsi pencegahan, fungsi pengawasan, fungsi penindakan, mengingat ada 3 jenis pelanggaran dalam pemilu, yaitu pelanggaran pidana, pelanggaran administratif, dan pelanggaran etik. Sistem voting dan musyawarah di Indonesia. Definisi dari pemungutan suara atau voting adalah pengambilan keputusan bersama dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Pemungutan suara atau voting dilakukan dengan cara semua memberikan pilihan keputusan, lalu membiarkan semua orang yang tergabung untuk memilih salah satu dari pilihan tersebut. Kemudian pilihan terbanyak akan diambil sebagai keputusan bersama. Contoh penerapan voting di Indonesia adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, kemudian Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Definisi musyawarah adalah kegiatan berdiskusi untuk memutuskan suatu perkara dan mendapat kesepakatan bersama atau mufakat yang paling baik untuk kepentingan bersama. Musyawarah dilaksanakan dengan cara semua orang memiliki hak dan kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya selama pendapat tersebut masuk akal, tidak bermaksud menyinggung, toleransi, dan bertujuan untuk kebaikan bersama. Contoh kegiatan musyawarah di Indonesia. Musyawarah pemilihan ketua RT dan RW, musyawarah kegiatan Siskamling desa, musyawarah pelaksanaan gotong royong. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.